What's up barudak, kembali lagi di channel Cinema Z dan masih bersama gue Min Z yang bakal nyeritain sebuah rekap alur film yang berjudul Journey to the Center of the Earth. Nah, film ini cukup terbilang klasik karena memang film ini udah pernah tayang di layar TV kalian semua pastinya. Dan by the way, cerita ini mengisahkan kalau misalkan ya guys, ada dunia lain di bawah dunia kita. Nah, terus gimana nih ceritanya? Langsung aja yuk kita ikutin bersama-sama. Awal dari film Journey ini kita ditunjukkan seorang pria yang menghindari kejaran dinosaurus dan melompati sungai lahar panas. Nah, ternyata kejadian itu adalah sebuah mimpi dari seorang pria yang baru bangun dari tidurnya yang bernama Trevor. Trevor ini menjalani hari-harinya dengan bekerja sebagai dosen di suatu universitas. Nah, seusai mengajar, pria itu mendatangi kantornya untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Alan. Nah, Alan ini memberitahu Trevor kalau universitas mencabut dana untuk laboratorium saudaranya yang bernama Max. Trevor tentunya kaget dong dengan apa yang Alan katakan. Ia meminta Alan untuk tidak menutup laboratorium saudaranya karena itulah peninggalan satu-satunya. Setelah lelah bekerja, Trevor pulang ke rumahnya. Ia mengecek telepon dan mendapat pesan dari Elizabeth yang mengatakan kalau hari ini adalah hari di mana Sean atau keponakannya akan menginap di rumahnya. Trevor lupa dengan hal tersebut. Ia panik dan singkat cerita Sean dan Elizabeth pun akhirnya sampai di depan rumahnya. Elizabeth mengantar Sean untuk masuk ke rumah Trevor. Elizabeth juga gak lupa nih untuk memberikan Trevor barang-barang peninggalan milik Max atau saudaranya yang udah lama meninggal. Trevor sendiri lalu mencoba untuk mengenal dan mendekati Sean. Namun Sean sendiri orangnya memang agak dingin dan kurang ramah dengan orang-orang. Trevor gak pernah menyerah untuk mendekati Sean. Ia lalu membuka kardus peninggalan milik Max dan mengenalkan barang-barang lama milik ayahnya. Perhatian Trevor ini lalu teralihkan oleh sebuah buku milik Max yang berjudul Journey to the Center of the Earth. Trevor yang membuka buku itu tanpa sengaja melihat catatan rahasia milik Max. Catatan itu menjelaskan soal aktivitas magma di berbagai negara. Trevor yang penasaran segera mengajak Sean ke laboratorium milik Max. Nah, Trevor sendiri lalu memeriksa data-data milik Max dan dicocokkan dengan catatan yang Max buat. Ia, dengan bantuan Sean, akhirnya menemukan sebuah petunjuk di komputer Max. Trevor terus-menerus mencari petunjuk. Trevor lalu memutuskan untuk mengajak Sean ke Islandia dan melanjutkan petualangan dari Max. Singkat cerita gengs, dua orang itu pun akhirnya berangkat. Di pesawat, Trevor terus-menerus membaca buku milik Max sembari mencari petunjuk yang masih ada di buku milik Max ini. Sean yang ada di sebelahnya akhirnya membantu Trevor menemukan petunjuk soal Sigbjörn Asgeirsson atau seorang vulkanologis dari Islandia. Nah, mereka berdua akhirnya sampai di Islandia dan menelusuri jalanan-jalanan di negara tersebut. Siang berganti malam, dua orang itu sampai di sebuah gubuk kecil. Mereka mendatangi gubuk itu dan bertemu dengan seorang wanita cantik yang membukakan mereka pintu. Wanita itu mengenalkan dirinya dengan nama Hena. Hena lalu menyuruh mereka dan memberitahu kalau Asgeirsson sudah meninggal. Hena lalu menunjukkan dua orang itu sebuah buku yang sama dengan yang ada di buku milik Max. Ternyata buku itu menyimpan sebuah petunjuk dan Trevor pun memberitahu Hena tujuannya datang ke Islandia. Si Hana yang notabene adalah pemandu gunung akhirnya mau mengantarkan Trevor dan Sean untuk mendaki gunung Snæfell. Hana membantu dua orang itu untuk mencari sensor milik Max. Namun saat mereka semua menemukannya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan petir-petir menyambar kemana-mana. Hana dan Sean mencari tempat persembunyian. Trevor berlari ke tempat Sarah sembari petir-petir mengejar mereka. Mereka pun tanpa sengaja guys masuk ke dalam sebuah gua dan pintu gua itu tertutup dengan bebatuan yang longsor. Mereka akhirnya terkunci dalam gua itu. Kepanikan melanda mereka semua. Mereka kalut dan mencari jalan keluar. Dengan perbekalan seadanya, mereka mulai menelusuri kemana gua itu akan mengarah. Hingga tanpa sengaja, si Trevor hampir terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Trevor dengan kecerdasannya mencoba mengukur dalamnya lubang itu. Tapi tanpa sengaja, flare atau suar yang Trevor gunakan malah membakar tembok gua karena ada kandungan magnesium di dalamnya. Mereka lalu mencobanya sekali lagi. Hana lalu menyiapkan tali tambang untuk turun ke lubang itu. Sean ketakutan, tetapi karena paksaan Hannah, akhirnya tiga orang itu berusaha untuk turun ke dalam lubang tersebut. Di tengah perjalanan Trevor, tanpa sengaja terpeleset dan hampir aja terjatuh.
Untungnya saat Hannah memotong talinya, Trevor hanya jatuh beberapa sentimeter aja. 3 orang itu lalu mengikuti lagi kemana gua itu akan mengarah. Trevor tampak sedikit ragu. Ia takut apabila ia melakukan kesalahan karena mengikuti jejak dari Max, saudaranya. Hannah yang berada tepat di depan mereka lalu menemukan sebuah generator tua. Ia berusaha menyalakannya dan lampu-lampu pertambangan itu pun mulai menyala, menunjukkan peninggalan-peninggalan yang ada di tambang tersebut. Hannah melihat sebuah kereta dan mengajak Trevor serta Sean untuk menaiki kereta tersebut menuju jalan keluar. Perjalanan menggunakan kereta itu begitu menegangkan karena trek dari kereta tersebut sudah rusak dan lama ditinggalkan. Kereta yang ditumpangi Trevor dan Hannah mengarah ke sebuah tembok bebatuan. Hannah melemparkan jangkar dan 2 orang itu terjatuh, tapi mereka semua akhirnya selamat. Lalu guys, 3 orang itu lalu memasuki lubang yang ada di gua itu dan menemukan tembok-tembok yang berisi dengan batu perhiasan dengan harga yang fantastis. Sean yang serakah mencabut beberapa batu dan memasukkannya ke tas. Tetapi tiba-tiba tanah yang mereka pijaki retak karena tanah yang mereka injak adalah tanah Moskovit. Nah terus guys, 3 orang itu berusaha berjalan dengan pelan agar tanah yang mereka injak ini enggak pecah. Tetapi apesnya batu berlian yang Sean ambil tadi terjatuh dan memecahkan tanah itu. Mereka semua akhirnya terjatuh ke lubang yang sangat dalam dan saking dalamnya mereka tidak sampai ke dasar dari lubang itu. Mereka seperti terbang di langit, cuman bedanya mereka terbang di bawah tanah. Singkat cerita guys, lubang yang dalam itu akhirnya mengarahkan mereka ke sebuah kolam air yang begitu dalam. Trevor berenang ke permukaan dan menyelamatkan Hannah serta Sean. 3 orang yang baru aja selamat itu takjub ketika melihat atap-atap gua yang bersinar sangat terang. Ternyata itu adalah burung yang dapat memantulkan sinar dan cahaya. Trevor yang kebingungan memberitahu Hannah bahwa burung-burung tersebut harusnya udah punah karena mereka hidup berjuta-juta tahun yang lalu. 3 orang itu lalu mengikuti kemana burung itu mengarah dan mereka sangat amat super duper takjub saat melihat ternyata di bawah bumi yang mereka tinggali selama ini ada dunia lain yang sama sekali persis dengan dunia kita. Trevor akhirnya tersadar kalau selama ini Max ternyata benar soal kehidupan di bawah pusat bumi. Trevor lalu memandu Hannah dan Sean menelusuri dunia tersebut. Mereka takjub karena apa yang buku itu katakan adalah hal yang nyata dan sebuah fakta. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka lagi melewati fosil jamur raksasa dan mereka akhirnya menemukan sebuah rumah yang terdapat di dalam pohon. Rumah itu tampak seperti rumah milik penjelajah yang bernama Lidenberg. Nah, mereka semua mencari petunjuk yang ada di dalam rumah tersebut. Tetapi saat dicek lagi, ternyata guys, rumah itu adalah rumah pohon milik Max, saudara dari Trevor atau ayah dari Sean. Mereka akhirnya menemukan petunjuk lagi di dalam rumah itu. Dan saat mereka sedang mencari petunjuk, Hannah memanggil Trevor dan memberitahu kalau ia menemukan Max. Dan ternyata benar, namun Max sudah tidak bernyawa. Trevor akhirnya memakamkan Max di pinggir pantai. Sean yang hadir di pemakaman itu sangat sedih dan terpukul. Trevor lalu membacakan buku catatan milik Max kepada Sean. Sean sangat amat sedih dan langsung memeluk Trevor. Sore berganti malam, mereka bermalam di rumah pohon peninggalan Max. Hannah dan Trevor mencoba mencari jalan keluar dengan menyusun petunjuk-petunjuk yang Max buat. Mereka guys, akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah perahu yang akan mereka gunakan untuk menyeberang lautan dan naik ke permukaan lewat sungai Gletser. Mereka secepat mungkin membuat perahu itu. Mereka takut apabila mereka terkurung di dunia itu dan tewas karena temperatur di dunia tersebut bisa naik ke temperatur 200 derajat Celcius dengan sangat cepat. Bisa dibayangin gak tuh panasnya kayak apa ya? Singkat cerita guys, perahu yang mereka buat akhirnya jadi. Mereka menerbangkan layar dan mulai mengarungi lautan di dasar bumi itu guys. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh sebuah badai yang besar. Dan mereka melihat bahwa di bawah perahu mereka seperti ada yang mengikuti. Benar saja, ternyata itu adalah serangan dari ikan-ikan predator. Trevor, Hannah, dan Sean lalu berusaha untuk memukul ikan-ikan predator tersebut. Mereka yang sedang panik tiba-tiba saja ditolong oleh sekelompok Mesosaurus. Dan mereka pikir mereka akan selamat. Namun sayangnya, layar
yang mereka kembangkan tadi terlepas dan menyeret Sean sampai ia terbang. Hannah dan Trevor akhirnya terpisah dengan Sean. Si Sean sendiri sekarang terdampar di tepi pantai. Ia terbangun dan melihat burung berkilau tadi. Sementara itu si Trevor dan Hannah mencoba mencari jejak dari Sean. Sean yang tadi mengikuti burung itu melihat kompas untuk mencari jalan ke sebuah sungai gletser. Hannah dan Trevor yang menempuh perjalanan jauh merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Namun guys, saat Hannah meminum airnya, tiba-tiba saja dari belakang ada tanaman predator yang siap menyerang Hannah. Lah, dengan sigap Trevor menyerang tanaman itu. Tetapi tanaman itu tidak serta-merta kalah dan meninggal. Ia terus menangkap Hannah. Lalu Trevor dengan sadis mencabut tanaman itu sampai ke akar dan Hannah pun terbebas. Di sisi lain, Sean mengikuti kompas tersebut. Ia akhirnya tiba di medan magnet. Sean cukup terkesima saat ia menaiki jalan setapak yang terbang di udara. Sean melompati jalanan itu berharap agar ia tak terjatuh. Tetapi apa daya, ia terjebak di tengah jurang-jurang tersebut. Ia tak pantang menyerah. Ia terus melanjutkan lompatannya hingga sampailah ia di tepi jurang tersebut guys. Sementara si Trevor ada tepat di belakangnya. Sean meneruskan perjalanannya hingga sampailah ia di sebuah dataran penuh pasir. Ia kaget saat di belakangnya ada tulang belulang hewan yang amat sangat besar. Lalu dari kejauhan juga terdengar sayup-sayup suara yang sangat mengerikan. Sean yang ketakutan segera bersembunyi. Nah, kembali lagi nih ke Trevor dan Hannah yang ternyata udah memiliki sedikit benih-benih cinta yang timbul di antara mereka. Dan setelah obrolan romantis tersebut, dua orang itu akhirnya berpisah. Trevor mencari si Sean, sementara si Hannah akan menunggu di seberang sungai geyser. Di sisi lain, Sean akhirnya mengetahui bahwa suara tersebut berasal dari seekor dinosaurus yang menyerang dan mengejarnya. Untungnya, Trevor mendengar suara dari Sean. Trevor berusaha menolong Sean. Sean pun akhirnya berhasil keluar. Dua orang itu lalu berlari menuju geyser yang mereka tuju dengan kejaran T-Rex di belakang mereka. Trevor yang ada dalam kejaran T-Rex itu akhirnya memiliki sebuah ide guys. Ia berlari memancing melewati muskovit atau tanah yang retak dan menjebak T-Rex itu hingga jatuh ke dalam jurang. Trevor akhirnya selamat. Mereka pun segera menuju sungai dan ternyata sudah ada Hannah di sana guys. Mereka pun segera menaiki perahu yang terbuat dari rahang hewan dan segera meluncur ke dalam lubang. Nah, mereka lagi-lagi nih apes guys, karena mereka lagi-lagi terjebak di sebuah lubang yang di bawahnya adalah inti dari lahar. Trevor memikirkan sebuah ide. Ia bergelantungan ke sebuah tali dan melemparkan suarnya ke tembok magnesium. Perjuangan pertama gagal guys, dan tembok itu akhirnya segera memercikan api di percobaan yang sudah berulang kali Trevor lakukan. Lalu air yang tersimpan dalam tembok itu akhirnya mengguyur lahar panas dan segera menimbulkan uap yang membuat mereka semua terpental. Mereka terpental hingga terperosot ke ladang anggur yang ada di Italia. Padahal kan tadi mereka masuk dari Islandia ya guys. Pemilik ladang itu marah, tetapi Sean segera memberikannya mereka sebuah berlian. Trevor yang akhirnya pulang ke Amerika menggunakan uang yang didapat dari berlian itu untuk mendanai laboratorium saudaranya. Sementara Sean akhirnya memelihara burung berkilau yang waktu itu ia temui. Dan di akhir film, Trevor memberikan Sean buku berjudul Atlantis. Dan apakah akan ada petualangan selanjutnya? Kita tunggu saja di konten selanjutnya. Dan by the way, terima kasih ya guys sudah menyimak channel Cinemazid. Kalau misal nih kalian punya request film atau pengen direcapin filmnya, kalian bisa tulis di komentar guys. Jangan sungkan-sungkan, tulis aja, tulis, oke? Dan yaudah kalau gitu gue pamit ya, Minjet pamit, mic drop and out, ciao.